untuk bersama-sama boleh hadir di tempat ini guna melakukan atau melaksanakan ibadah pengucapan syukur keluarga. Dan pada kesempatan ini juga tentunya kami pun mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana telah memberikan kekuatan, kesehatan untuk kita boleh bersama-sama hadir memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Dago di tempat ini. Dan begitu juga pada saat ini ada rasa syukur dan sukacita yang luar biasa karena kita boleh kedatangan dari beberapa pendeta yang pada saat ini bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini, bersama-sama dengan keluarga mengucapkan syukur dan terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan kepada keluarga dan juga semua kita yang boleh hadir di tempat ini. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan bagi keluarga dari Bapak Dago apabila ingin menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah pada saat ini. Kesempatan kami berikan. Saya mengucapkan mohon maaf karena memotong pembicaraan Ibu Bapak. Sebelum kita mulai ibadah syukur ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama saya atas nama keluarga Bapak Dago mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang pada saat ini bisa meluangkan waktu memberi kesempatan bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat kami. Terlebih-lebih yang kami banggakan, yang rasanya luar biasa atas kehadiran beberapa pendeta. Kata teman-teman saya, jarang sekali terjadi diundang, ya kalau diundang datang pasti. Cuman sekarang diundang datang semua. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pula kepada rekan-rekan, saudara, Bapak Ibu, baik dari Kemang Samba, dari Tumbang Hiran, Tumbang Paku, Tumbang Marak, Tumbang Kleme, Telok, Lahang, dan lain sebagainya. Luar biasa. Kami sangat bangga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian adapun maksud daripada kami keluarga mengundang Bapak Ibu di tempat ini untuk kita bersama-sama mengucap syukur, diantaranya kami merasa selama beberapa tahun kita tidak bisa untuk melaksanakan kebaktian macam ini karena terkait dengan masalah COVID. Mungkin baru tahun ini bagi keluarga kami bisa
mengundang Bapak Ibu sidang pergabungan yang dicintai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ucapan syukur yang kami rasakan pada saat ini, di mana sebagai orang yang sederhana, keluarga kami membangun sebuah tempat usaha yang seperti Bapak Ibu lihat sudah selesai, sehingga nantinya bisa menjadi penunjang bagi keluarga kami untuk melaksanakan usaha. Semuanya itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan bagi keluarga kami. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian yang kedua, ucapan terima kasih ini terutama anak kami Repan Sinta ya. Kebetulan sekali pada saat bulan ini semuanya berulang tahun, yaitu Repan tanggal 8 Februari, kemudian Sinta tanggal 6 Februari, sehingga kami merasa bersyukur anak-anak ini diberkati, diberi kesehatan untuk kami keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, itulah beberapa harapan nantinya di dalam minta kita di dalam doa syafaat, yaitu untuk usaha dan pekerjaan kami, kemudian untuk keluarga, orang tua kami, terutama ibu saya atau ibu mertua saya juga yang saat ini dalam memasuki usia lanjut. Mohon nanti didoakan semoga selalu diberkati dan diberikan kesehatan. Kemudian ada berita juga yang mungkin perlu kami sampaikan, yaitu dari keluarga lain. Kata orang, kalau kita berumur-umur, dari tetangga sebelah mau masuk ke tempat wilayah kita, artinya begini, dari dulunya mungkin bukan agama kita, mereka bermohon pada saat ini sekeluarga minta untuk dibaptis, katanya di tempat ini nantinya, yaitu keluarga dari Puan Karya. Jadi nantinya mereka yang akan menerima baptisan. Bapak Ibu yang terkasih, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Untuk acara kebaktian ucapan syukur kita pada saat ini, kami sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang bertugas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu, bagaimana kabar? Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan lewat keluarga besar Bapak Endarto atau Bapak Dagok, dan juga gabungan dengan keluarga Bapak Jungki. Dan terima kasih atas kepercayaan juga undangan dari keluarga, secara khususnya bagi rekan-rekan pendeta sekawasan Resort Tumbang Samba yang boleh hadir, dan juga Bapak Pendeta Denny dari Resort Marikit yang hadir juga, Ibu Rita yang juga hadir pada pagi hari ini dari Banjarmasin, dan
kami dipercayakan untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah syukur pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Ajakan beribadah yang kita ucapkan secara lisan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan penjaga kita, umatnya dan kawanan domba-dombaan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebelum kita masuk dalam khotbah dan salam, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. PKJ nomor 149, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Pada bait yang kedua, saya undang kita untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Pujian Ku Bersyukur Bapa.
Berilah engkau Allah kami yang disembah senantiasa di dalam nama Yesus. Kesucian yang untuk merasakanmu dan hanya Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Karena rancangan Tuhan tepat adanya dan membuat setiap pribadi kami kagum untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini bersama-sama dalam ungkapan syukur dan sukacita, keluarga besar Hendarto Garuda atau Bapak Dago, Tuhan perkenankan mereka senantiasa untuk menikmati karya-Mu, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati rancangan Allah dan ketetapan yang Tuhan perkenankan di setiap waktu dan saat, di setiap kehidupan rumah tangga, anak-anak, karya dan kerja mereka. Hanya Tuhan, keluarga besar sungguh menuturkan ungkapan syukur mereka. Mereka sungguh kagum atas karya Tuhan. Sehingga dalam ibadah di pagi ini, beserta keluarga besar dan kami sekalian sidang Jumat Tuhan, datang bersama-sama untuk menuturkan hormat dan puji kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Emergen Tuhan akan terus memberkati dan mengurapi setiap pribadi kami dan keluarga besar yang bersukacita, yang menaikkan sorak-sorai dan pujian, hormat dan doa hanya kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Terima kasih untuk segala karya dan anugerah Tuhan yang Tuhan terus-menerus rancangkan di segala waktu dan masa untuk keluarga besar Bapak Dago di tempat ini, bahkan kami sekalian sidang Jumat Tuhan. Diberkati ya Allah di sepanjang ibadah pengucapan syukur ini. Kami percaya Tuhan dalam setiap pujian kami, doa kami, bahkan firman Tuhan di sebentar saat akan kami renungkan bersama-sama, boleh mendatangkan berkat dan terlebih Tuhan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ungkapan syukur kami Bapa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pembacaan kita. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ke-10 saya bacakan demikian bagi kita. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah berhadapan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau kau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana Ia pun akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hatimu keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan segala pekerjaanmu dan buah kandunganmu,
dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan berkirang kembali. Karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia berkirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, firman-Mu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Amin. Kami memberikan kesaksian dan waktu untuk keluarga untuk boleh menyampaikan kesaksian. Selamat Dewu, selamat hasudau akan tami gue mina mama paharibiti sama dia ije jadi uli rumah huang katikato. Sukacita luar biasa akan Ike sekeluarga dengan pendumah uras seluruh keluarga huang katikato. Terima kasih jadi uli rumah. Katikato aku hendak menyampaikan sebagian isut para kebaikan hatala pangkahai Tuhan ije jadi ike makeme, dan memang benar adanya nyata huang pambelum ike sekeluarga. Salam. Tambi bue umai apaku uras beragama Hindu kaharingan. Ike pahari balime jelas uras Hindu, tapi wayang tu para antara Ike balime TGJ Islam, TGJ Kristen, awi uras menuntut jodoh masing-masing. Sedangkan aku kebuat Harun Kristen pada Desember 2012. Buhen aku tuh jadi bakas Harun Kristen. Harun bahanyi menerima baptisan kudus jadi hungka bakas. Pertama huang nyelu 2012 pas kelahiran Sinta kosong Jahawen Februari 2012. Aku masih ingat persis, kita merupakan kebaikan hatala pangkahai Tuhan. Pertama kali aku bahanyi memohon atau meminta bantuan hatala pangkahai Tuhan. Andau Senin kosong Jahawen Februari 2012. Memang nyata hatala pangkahai Tuhan memang benar-benar luar biasa, sungguh penolong, sungguh baik, setia. Aku ingat metode aku dia bahanyi masih menyebut hatala pangkahai Tuhan Yesus Kristus. Awi aku memang hindai Kristen metode andau telah para sampai tulang tanggal 4 kontrol pas usia kandungan masih 7 bulan ke dokter Sigit periksa hasil anak bawi dan akan melahirkan bulan April
Masih ingat aku protes dengan dokter Sigit. Waktu dengan Sigit, aku tuh jadi teluk anak. Seluruh anak dia jadi lahir, jadi bakas panjang. Jatun dia dilahirkan huang usia kandungan 9 bulan. Uras huang 7 bulan. Ya awie dokter nakan, wah mungkin ibu salah hitung. Coba aja dokter nanti lihat apa salah atau memang ada yang lain pada diri saya sendiri. Akhirnya buli rumah tanggal 5 lalu hendak buli ke Samba balik. Ternyata tanggal 5 kilau TG pertanda hendak melahirkan. Putusan dia buli ke Samba. Akhirnya tanggal 5 minggu. Gau dokter lah uang melangkate gue telu dokter di gau uras tutup awi memang andau minggu punah hari Sabat dokter uras tutup akhirnya mangguang bidan are harus ngesah sejarah itu dengan bidan rujuk akan Dokter Miko atau klinik Barito Sinta sehingga dinamain Sinta. Tame hanjewu kurang lebih jam 10 tanggal 5 minggu. Kuan dokter haleme kare melahirkan, jadi dia tahu buli harus bertahan sampai haleme. Hamalem ijale-alem dia melahirkan. Hanjewu jam hanya dokter kunjungan hindaikan ruangan nginap, bukan ruangan bersalin dia. Dijadwalkan awi Pak Miko saat itu kamu harus operasi paling lambat jam 10 hari Senin tanggal 6 dengan biaya operasi 12 juta. Tuan Bapak Dago, kami gak punya uang yang 12 juta. Kalau nggak ada uang 12 juta, 2 juta pun cukup. Yang 2 juta pun kami nggak punya. Terus dokter Miko minta cukup siapkan bibit api motor atau cuma KTP. Sungguh dia mengirim kesusahan saat itu. Memang susah, memang belum pernah pas-pasan. Angat memang dia rela 12 juta luar biasa kekare bagi aku saat itu. Akhirnya jam 10 rumah Hindai dokter Miko bertanya Hindai, bagaimana ibu sudah siap? Uang sudah ada? Uang Bapak Dagok masih Hindai siap keuangan. Secara fisik aku memang masih Hindai siap. Jadwal Hindai jam 1. Jadi Tuan Dokter Miko tidak perlu harus ada uang, tidak perlu harus ada jaminan. Yang penting ibu siap. Operasi jam 1. Jadi aku memang menyatakan saat aku dia siap, memang dia siap. Dia siap bukan narai, awi memang jatuh duit. Awi perjanjian jam IJ, kamilah dokter Miko Haluli dengan baju olahraga, topi, aku masih ingat. Kami ruangan nginap
Paisek Hindai Haluli. Ibu, kalau memang ibu tidak mau dioperasi, silahkan ibu cari tempat lain. Karena sudah saya kasih jalan terbaik, ibu tetap tidak menjawab. Itu memang keputusan dokter sudah luar biasa, sudah baik. Lalu ikatlah aku dengan oksigen napasku, pakai infus napasku. Aku tanya misi dari ruangku. Pertama kali aku berbalap puasi dengan talak baik. Kurang lebih 5 menit aku melebisi. Tuhan ini hatala pangkahain Tuhan, aku tumbuhkan dia olehku mikir duit 12 juta. Aku siap merelakan 12 juta tuh, aku merugi. Cuma tolong Tuhan rubah rencana ini. Jangan sampai dana 12 juta ini buat operasi atau sesar. Tolong Tuhan buat untuk saya bersyukur mengumpulkan seluruh keluarga, saudara semuanya. Lebih baik saya beri makan 1 piring nasi untuk seluruh teman, kerabat, keluarga, siapapun yang ingin datang. Saya akan bersyukur dengan uang 12 juta ini. Segala ujian uang aku berhasil. Lalu kita beli nilai rancang inap. Mungkin kurang lebih 5 atau 10 menit. Dokter Niko itu selalu bermacam-macam lah model dengan narai model supaya siap jadi narai ini jadi benang pakai bisa yang terjadinya tak luar biasa. Dalam waktu 5 sampai 10 menit itu melakukan normal isi itu. Bukan sempat kemana-mana, tidak pakai segala kaos tangan, apa dokter itu langsung kita akan sodan langsung lahirlah segala. Begitu kita lahir, Tuhan aku terjadi, Tuhan akan bersyukur dengan dana 12 juta. Dimas nilai dari selesai, kita dibawa ke rumah sakit Loris. Hari pernah cuma 1 kilo 8 on, ya 1 kilo 8 on. Dari situ seminggu kurang lebih di Loris pulang sesuai perjanjian 1 bulan. Usahakan uang 12 juta itu sesuai dengan perjanjian saya pinjam sama orang lain. Saya tidak punya uang saat ini. Syukuran lah artinya. Saat itu kami masih belum jadi orang Kristen. 2012 sudah selesai. Habis itu 2013, 14, 15. 2015 bulan Mei tanggal 2 2015 saya kurang lebih 1,5 bulan habis melahirkan Basti. Lahirnya 02 Mei 2015. Terus dikasih ini ada model kena penyakit yang kemarin dulu itu kata dokter itu HB-nya drop atau kurang HB. Sementara bapak aku pulang kasih ibu dengan nitip ruangan perawat dokter nilai rumah sakit udah kurang lebih setengah jam setelah bapak dapuk ke kami di Dahana. Kakaklah kasih para rumah sakit ke
Jadi setengah jam kasih itu sudah seluruh perawat, seluruh penginap menilai rumah sakit sahabat pasien atau keluarga kubur jadi menyebut evakuasi itu jadi kemudian dicanda jantung lain terus perawat angkat tangan lepas seadanya dari tuan perawat ibu silahkan soalnya kami sudah habis jalan sudah yang pengalaman kami akhirnya aku coba ke rumah jadi lagi akhir bapak mobil jadi menangis malah setege hari ini akhirnya sampai nol kau jadi setengah jam jadi 01 keluar dari ruang titik pertama berjalan Tuhan Yesus tolong buatlah hidupku untuk saat ini jangan coba dengan hal seperti ini aku berjanji aku akan mengikuti engkau dan mengikuti jalanmu dan berjanji dari Kristen hidup anakku aku sendiri pun harus mengikuti engkau Tuhan Yesus tolong jangan coba aku dengan hal seperti ini aku tidak kuat dengan pertama aku berjanji bahwa aku harus jadi Kristen dan membina anak-anakku sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya aku ambil beberapa lepas rumah. Lalu minggu kemudian aku tidak bersuara. Tapi aku perempuan aku. Lalu kemudian aku lagi sampai macam-macam. Aku punya janji. Pokoknya aku harus sesuai perjanjianku. Selanjutnya mungkin kira-kira kejadian bisa program selain kita harus melakukan itu lalu mengenai karena mengenai dengan beda-beda tapi kita beda-beda kasih tetapi pernah bisa menjadi luar biasa sehingga pemakaian sesuai perjanjian dari lingkungan yang atas kesediaan dari lingkungan yang atas pilihan kena akan memapaku lalu itu dengan berbakas berizin dengan bapak terutama bahwa yang kami Kristen senang tidak senang pak aku sudah berjaya orang berjanji dengan Tuhan bukan berjanji dengan karunia aku mengakui bahwa harus berjaya dengan Tuhan Kristen dari Kristen hanya merasa harus melakukan anak Kristen kami memang tidak berjanjian dengan Tuhan apa saksi karena ketika ini tidak memang janji nanti tetapi memang aku iterapkan dan aku tidak akan main-main kalau memang tidak begini Tuhan Yesus yang sungguh baik sungguh menolong luar biasa bukan hanya nolong Kristen bebek tapi berasuluh bukti nyata mungkin saat aku masih dari Kristen aku masih hidup kehadiran aku memang lagi barang hidup kehadiran rumah bapak hari ibu yang pernah hidup dia mungkin aku saya mendengar dalam hidup tapi kalau bisa dia memang aku harus bisa agar aku sesuai dengan harus mereka itu saya makanya cerita jalan bahkan sepanjang jalan mana aku lagi dari harus dari Kristen harus berani dari baptis sini dan sebagai sesuai dengan peraturan gereja tentang Kristenan. Jadi dari baptis aku juga mungkin hari itu berkali mungkin sudah berusaha Kristen boleh mami ini mungkin dia berawal sudah pernah ada mungkin berpihak dengan Kristen. Dengan memang jadi aku bisa baik itu renungan yang dibawakan oleh Bu Pendeta Rita. Ada permintaan dari keluarga, kami mengundang rekan-rekan Bapak Ibu Pendeta Vikaris untuk maju kita menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan.
kasih kepada Tuhan karena kita kembali boleh bertemu tanpa kurang suatu apapun. Dan mari kita pergunakan waktu yang baik ini untuk mendengar firman Tuhan. Kalau saya bertanya seperti biasa, apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang? Jangan kita memikirkan yang jauh-jauh, mari kita pikirkan dan hayati apa yang sudah disampaikan oleh pihak keluarga tentang rencana ibadah yang indah ini. Oleh karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengar kesaksian yang luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa yang bukan hanya mereka nikmati sendiri, tetapi mereka bagikan kepada kami merupakan hal yang indah, yaitu berkat berupa cerita berkat Tuhan yang terjadi, yang mereka nikmati, yang mereka rasakan, yang mereka boleh bagikan melalui peristiwa dan cerita yang sangat indah. Umatkan iman percaya kepada Dia. Firman Tuhan akan kami renungkan pada siang hari ini. Biarlah kami yang fokus kepada Tuhan. Jangan biarkan kami memikirkan hal yang lain. Jangan pula kami memikirkan hal-hal yang berbeda, tetapi biarlah pemikiran kami pada saat ini hanya tertuju kepada Tuhan dan dikendalikan oleh Tuhan. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa, bersedia mendengar firman. Amin. Bapak Ibu, setidaknya 3 kali saya merasa gugup kalau saya membawa khotbah. Yang pertama ketika kami praktek berkhotbah pada semester 4. Kemudian saya merasa gugup berkhotbah ketika saya pulang kampung, karena di kampung semua keluarga saya yang akan menjadi jemaat. Yang ketiga hari ini, kenapa saya gugup? Saya juga malu dan seterusnya. Makanya saya ini seperti mahasiswa PPL yang siap untuk dinilai oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya gugup sekali Bapak Ibu ya. Tetapi mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, sangat jelas firman Tuhan ini kita diberi 2 pilihan. Pilihan itu adalah yang pertama adalah berkat, yang kedua adalah kutuk. Bapak Ibu pilih yang mana? Jadi berkat. Setuju. Tuhan pun menginginkan kita supaya mendapat berkat, bukan kutuk. Tetapi bagaimana caranya mendapat berkat? Tentunya ada syaratnya. Jangankan di dalam firman Tuhan, di dalam rumah tangga kita sendiri pun, kalau kita mendapatkan sesuatu selalu ada syaratnya. Misalnya begini, ikaw menemukan aku, nengakku, mendiak ya, gitu ya. Kalau kamu menuruti apa yang aku mau, kalau kamu menuruti papa mama, kalau kamu menuruti atau mendengarkan apa yang saya inginkan, saya akan kasih. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang sering dilakukan oleh ibu-ibu. Gitu ya, ibu mengaku kalau anaknya meminta maaf minta 1.000. Anaknya lucu. Wah, keluar tangannya. Maaf minta apa duit untuk apa tadi? Lalu selalu ada syaratnya. Tidak pernah gratis. Selalu ada syaratnya untuk apa, mau ngapain, mau diapakan, mengapa demikian supaya apa yang diberikan itu tidak selalu digunakan. Sehingga berkat itu yang seharusnya menjadi berkat, tetapi kemudian kalau disalahgunakan itu bisa menjadi kutuk, bisa menjadi kutuk. Apabila kita menyalahgunakan berkat itu, mari kita lihat satu persatu ayat ini, bahwa kita diberi 2 pilihan dan kita sepakat memilih berkat. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam nas ini yaitu yang pertama sadar. Nah, kata sadar berarti kita menyadari. Kalau kita menyadari berkat Tuhan, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong. Karena kita sadar bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu memberi baju kepada saya, baju yang mahal misalnya, lalu saya pakai, lalu saya berlenggak begini, lalu kemudian yang mengasih baju sama saya itu bilang gini, bergaya, padahal jika baju ayam kuning akan, gitu ya, gitu kan? Bergaya, padahal dia berlaku, dokot, denang, kemarin, nah itu dia. Sehingga kemudian alasan itulah
ini dari Tuhan, dan apa yang kemudian yang kita kerjakan ini juga milik Tuhan. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita garis bawahi ialah selalu sadar bahwa semua yang kita punya adalah kepunyaan Tuhan, yang harus kita jaga dan kita pelihara dengan baik sebagai wujud penghormatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kalau kita berbalik kepada Tuhan, maka kita itu akan diberikan apa saja yang menjadi kebutuhan kita, yaitu dipulihkan keadaan kita, dipulihkan. Bapak Ibu, saya sangat senang mendengar kesaksian ibu rumah tangga di tempat ini. Allah memulihkan keadaannya. Dia pertama bukan masalah uang saja menjadi persoalan, tetapi siapa yang tidak takut dengan operasi? Lagi Tuhan mengganti rencana operasi menjadi rencana yang sehingga kemudian berjanji seperti seorang nabi berjanji, kalau Tuhan mau menuntut aku akan terima engkau. Seperti itu. Kemudian selain memulihkan keadaan, dia juga menyayangi dan mengumpulkan. Hari ini saya mendengar ada baptisan. Berarti Allah kemudian mengumpulkan kita satu iman untuk mengelola yang lebih banyak. Karena bisa saja seperti ada ketika seorang bos pergi, kemudian dia memberikan kepercayaan kepada anak buahnya dengan 5 talenta, 3 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ketika bosnya pulang, yang pertama melaporkan, bos, ini punya 5 talenta, sudah kugandakan menjadi 10. Bangga tuannya. Bos punya 2, tapi sekarang sudah kugandakan menjadi 4. Bangga oleh. Tapi kemudian yang satu mengumpul talentanya, kalau bos bilang sudah menjadi percaya tadi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai berkat Tuhan yang sudah diberi kepada kita lalu dialihkan kepada orang lain. Pertahankan itu dengan baik, kelola itu dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Jangan sampai dialihkan kepada yang lain karena kita sendiri tidak mampu mengelola. Karena Tuhan memberi kepercayaan. Kemudian ayat yang 9, yang melimpahi kebaikan dalam pekerjaan. Ini menarik sekali ayat 9 ini. Mari Bapak Ibu bagi yang bawa kita di HP, kita baca ayat 9 ini. Kita baca sama-sama. Apa katanya? 1, 2, 3. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Bapak Ibu lengkap di sini. Yang pertama ialah di ayat ini dia melimpahi dengan kebaikan. Bukankah Bapak Ibu kalau kita tanya dengan seseorang, kamu kalau mau pilih teman yang bagaimana? Selalu yang paling poin pertama adalah teman yang baik. Kamu kalau pilih teman yang bagaimana? Yang jujur. Tapi yang paling pertama disebut adalah baik. Lalu Tuhan melimpahkan kebaikan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan juga kebaikan dan dalam segala pekerjaanmu. Berarti Bapak Ibu kita ini tidak ada yang begitu saja turun. Berkat itu tapi harus diusahakan, harus bekerja. Tuhan melimpahinya dan memberkati pekerjaan itu. Tidak ada tidur langsung bangun, ada sisa makanan minuman atau harta benda turun di hadapan kita, tidak. Selalu melalui pekerjaan. Oleh karena itu Tuhan memberkati pekerjaan. Dengan demikian Tuhan tidak memanjakan, tetapi Dia memberi kesempatan. Kemudian ayat yang ke-9 yang ketiga ialah Dia melimpahi buah kandunganmu. Ini sangat menarik dan bukan dicocok-cocokkan, tetapi memang pas ayatnya untuk keluarga ini melalui kesaksian ibu rumah tangga ini. Bagaimana proses persalinan
yang kemudian membuat beliau sangat khawatir dan seterusnya, akhirnya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati buah kandungan, dan sampai saat ini kita melihat anak-anak ini dalam keadaan sehat dan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian dari ayat yang ke-9, Bapak Ibu, dia akan juga memberkati dalam hasil ternakmu. Nah, Bapak Ibu, saya sangat mengenal kita ini suka sekali punya peliharaan, memelihara ayam kah, bebek kah, atau memelihara babi kah, memelihara ternak yang lain. Tuhan pun menjanjikan untuk memberikan berkat melalui hasil ternak kita. Oleh karena itu tidak ada yang kurang. Tuhan juga berjanji ayat berikutnya, dia akan bergirang karena hasil buah bumimu, hasil bumimu. Dia berikan kesuburan atas tumbuhan, dia berikan kesuburan atas segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Artinya Bapak Ibu, di dalam Tuhan itu lengkap. Dia berikan kebersamaan, dia berikan kecukupan atas segala apa yang kita perlukan. Dia sediakan makanan dan minuman bagi kita. Dan ayat yang ke-10 itulah yang menjadi syaratnya. Apabila kita ingin mendapat berkat, apabila kita ingin menjadi selamat, apabila kita ingin menjadi sukses, ayat 10, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat itu, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau saya kaitkan dengan tema Natal kita, mereka melalui jalan lain. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak balik lagi melalui jalan yang itu. Artinya banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya, kalau kita sudah bertobat, jangan balik lagi. Kalau kita janji mengurangi rokok, jangan merokok lagi, gitu maksudnya. Kalau kita janji untuk terus datang kepada Tuhan, jangan tidak datang lagi. Karena itu jalan. Kalau sudah Tuhan bilang, kalau kamu berbalik kepada jalan yang semula, kamu akan bayar. Karena Raja Herodes sudah menghadap. Tapi Tuhan menyuruh jalan lain. Kalau kamu sudah berjumpa dengan Tuhan, berarti ada kekuatan. Tolong jangan kembali kepada kerana yang lama. Karena kita sudah janji, ya Tuhan belum melindungi aku. Tahun baru ini aku berjanji menjadi orang yang sabar. Apa ya janji kita yang di tahun baru? Aku berjanji akan tidak malas lagi belajar pada bagian anak. Kemudian aku berjanji akan melayani Tuhan dengan segenap hati. Tahunya ada persoalan kecil atau apanya dan sebagainya. Lalu kemudian kita melupakan. Artinya kita kembali ke jalan semula. Tapi baiklah kita mengikuti jalan Tuhan saja dan tidak mengikuti jalan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Banyak orang merancangkan hal yang tidak baik, tapi Tuhan merancangkan hal yang baik dalam hidup kita. Oleh karena itu di ayat di judulnya ini pulih setelah bertobat. Jadi kita sudah dipulihkan, kita diberi kekuatan, kesehatan dan semangat. Kita diberi berkat oleh Tuhan. Jadi berkat itu banyak rupa dan bentuknya: kesehatan, pemulihan, sukacita, kesabaran, ketekunan dan seterusnya, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi berkat, berarti tidak ada alasan bagi kita menjadi orang yang minder. Aduh, saya tidak punya apa-apa. Aduh, saya ini bukan siapa-siapa. Aduh, saya ini itu. Akhirnya kemudian kita melupakan Tuhan yang menciptakan kita yang berbeda. Lalu kita fokus pada kekurangan kita. Padahal kita ini sangat dibutuhkan oleh orang lain. Tetapi kemudian orang lain juga sangat membutuhkan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak datang di rumah ini, siapa yang menghabiskan makanan itu? Ya mungkin pendeta yang berlima berenam ini tidak sanggup. Mari kita datang menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan dengan sukacita dari keluarga ini, dari kesaksian mereka tidak dapat,
Engkau mengiring kami kepada hidup dalam berkat. Mampukan kami mengelola berkat Tuhan dengan penuh hormat. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk mengelola dan membaginya dengan penuh sukacita kepada sesama kami. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk sadar bahwa berkat Tuhan ini datangnya daripada Engkau dan bisa saja dialihkan kepada orang lain. Tetapi Tuhan mengingatkan supaya kami akan memperoleh meraihnya dan mengelolanya dengan baik. Kami berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan ini di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Terima kasih Bapak Ibu dan keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Sebelum kita masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus dan yang dibaptis bisa mempersiapkan diri, kita angkat pujian bagi Tuhan PKJ nomor 270, isilah mataku dengan citra salibmu. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Ya Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena Tuhan telah menurunkan anak-Nya yang tunggal menebus dosa kami dan anak-anak kami. Kami akan menyerahkan saudara kami dan anak-anak kami untuk dibaptiskan ke dalam pengasihan. Kasihani dan ampunilah dosa mereka oleh darah anak Yesus Kristus yang kudus itu. Berilah kekuatan agar mereka hidup dalam iman yang benar serta meninggalkan kehidupan yang lama. Kiranya Tuhan memberikan mereka Roh Kudus agar mereka menjadi anak-Mu yang setia untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, kita hadir di sini dan menyaksikan salah satu anggota jemaat dan anak-anak yang akan dibaptiskan. Dengarkanlah pesan Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-Mu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, anugerah Tuhan Allah bukan untuk kita yang sudah dewasa saja, tetapi juga untuk anak-anak. Karena demikianlah sabda Tuhan Yesus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka,
sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Saya akan bertanya lebih dulu kepada saudara kita yang akan menerima baptisan dewasa. Bapak Kariwanto, saya akan bertanya kepada saudara dan kami undang sidang waktu berdiri. Pada siapakah saudara percaya, silakan ucapkan pengakuan iman Rasul. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita sambut dia menyanyi haleluya. Pertanyaan kedua, dari manakah saudara mengetahui tentang dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Silakan bacakan kesimpulan bahwa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Siap. Saya mau dan bersedia. Melepaskan kita dari dosa. Dengan demikian, jawablah, saya yakin dengan sepenuh hati. Saya yakin dengan sepenuh hati. Bersediakah saudara menerima baptisan kudus berdasarkan pengakuan iman Kristen kita? Kalau demikian, jawablah, ya, saya bersedia. Iya, saya bersedia. Kepada orang tua dan saksi yang akan menjadi saksi baptis dari anak ini, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu saksi dan juga orang tua, adakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan iman Kristen kita? Kalau demikian, jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta agar anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman Kristen kita? Kalau demikian, jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara dan mengajarkan anak-anak menurut kepercayaan kita supaya ia mentaati firman Tuhan? Kalau demikian, jawablah, ya, saya berjanji. Bawalah anak-anak ini dan juga saudara kita ini ke dalam baptisan kudus.
Ulangan. Saya membaptiskan saudara dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat dalam Yesus Kristus memanggil saudara. Dialah yang memelihara, meneguhkan dan menguatkan serta menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Dengarkanlah keras pembimbing saudara. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Cita. Saya membaptiskan saudara dalam nama anaknya Yesus Kristus dan Allah yang pohon segala rahmat memanggil saudara. Dia yang biara untuk menguatkan serta menyucikan saudara. Saya membaptiskan saudara dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat dalam Yesus Kristus memanggil saudara. Dialah yang memelihara, meneguhkan, menguatkan serta menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Yes, cinta. Yes, kita membaptiskan saudara dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus. Allah yang Tuhan segala rahmat dan Yesus memanggil saudara. Dialah yang memelihara, meneguhkan, menguatkan serta menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Emma Natalia. Emma Natalia, saya membaptiskan saudara dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat dan Yesus memanggil saudara. Dialah yang memelihara dan menguatkan serta menyucikan rahmat-Nya. Amin. Maka saya membaptiskan saudara dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara. Dialah yang memelihara, meneguhkan, menguatkan serta menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Maka saya membaptiskan saudara dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sedang jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi, mari bersama kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh mengasihi, Allah yang sungguh memberkati. Pada saat ini kami bersama boleh berkumpul dalam kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh menaikkan pujian, doa, dan pengharapan. Terlebih bagi keluarga besar dalam rumah tangga ini, keluarga Bapak Hendarto Garuda atau Bapak David. Di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan dan kebaikan Tuhan, Tuhan sudah menyatakan banyak hal. Perjalanan yang sungguh panjang boleh terjadi dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan, di dalam setiap perjalanan mereka, Engkau sudah menaruh berkat penyertaan. Bahkan Tuhan, Engkau yang meneguhkan iman percaya mereka melalui berbagai hal yang Tuhan izinkan boleh terjadi.
kasih karena Tuhan juga sudah menolong mereka. Mereka boleh berproses. Biarlah selalu tinggal diam dalam kehidupan keluarga rumah tangga di depan mereka yang pada hari ini bukan hanya sekedar berbagi di dalam pujian, doa, dan pengharapan, tetapi Tuhan di dalam banyak hal mereka sudah boleh melakukan segala sesuatunya. Biarlah semakin diberkati segala usaha, segala pekerjaan, bahkan terlebih bagi keluarga khususnya Bapak Hendarto Yogi. Biarlah kiranya ia menjadi pemimpin, menjadi orang tua, menjadi suami yang setia dan penuh kasih. Biarlah kiranya Tuhan, ia boleh menjadi contoh yang baik, boleh menjalankan imannya dengan setia di hadapan Tuhan, beserta dengan istri dalam rumah tangga ini. Biarlah mereka bergandengan tangan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, mereka juga seringkali tertatih dan terjatuh. Banyak hal juga yang seringkali membuat kami putus asa, marah, bahkan kecewa. Tetapi biarlah kiranya Tuhan di dalam kehidupan keluarga Bapak dan Bapak ini, segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi itu biarlah semakin menguatkan iman, sehingga mereka selalu menyatakan bahwa Tuhan sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak terkasih Dago, Repan, Sinta, dan Kasih. Biarlah kiranya Tuhan di dalam perjalanan pendidikan, perjalanan mereka di masa muda, perjalanan mereka di masa kanak-kanak, biarlah kiranya Tuhan memberkati dan mengasihi. Terkhusus bagi Repan dan Sinta pada tanggal 8 dan 6 Februari ini, Tuhan menambahkan berkat usia. Kira-kiranya Tuhan berkat kekayaan, kehormatan, kasih setia, umur panjang, damai sejahtera boleh tinggal diam dalam hidup mereka. Mari persiapkan juga Tuhan masa depan yang cemerlang bagi mereka. Bahkan kami pun terkhususnya berdoa bagi seluruh keluarga yang sudah hadir dari berbagai tempat, dari Paku, dari Kaleme, Tumbang Marak, Hange, bahkan dari berbagai tempat. Tuhan izinkan kami bersatu di tempat ini. Bahkan terlebih terkhusus bagi orang tua terkasih, ibu mertua dari Bapak Dago dalam usia indah, dalam usia lanjutnya, Tuhan izinkan dia boleh menikmati kebahagiaan dalam kehidupan anak cucu menantu, menikmati masa-masa kebahagiaan dalam keluarga. Biarlah kiranya Tuhan dalam kasih setiamu ia boleh menerima banyak berkat dan pertolongan. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa hari ini keluarga dengan sukacita menyatakan bahwa Tuhan memberikan mereka usaha yang baik walaupun dirintis dari nol. Tetapi Tuhan, Engkau sudah menolong hingga semuanya boleh selesai. Ini menjadi tempat usaha, tempat berkat, boleh menjadi tempat berbagi bagi sesama. Mereka hadir bukan hanya sekedar untuk disenangkan, tetapi juga mereka juga hadir untuk menyenangkan. Terima kasih Tuhan karena keluarga Bapak Judi juga ambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah kiranya mereka diberkati dan dikasihi dalam usaha, dalam pekerjaan. Bahkan spesial hari ini Tuhan, keluarga Puan Karina, ia beserta dengan anak-anaknya dibaptis. Biarlah kiranya ditolong oleh Tuhan, karya kerja Tuhan boleh dinyatakan mulai hari ini dan seterusnya bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perjalanan panjang kehidupan kami tidak semerta-merta kami jalani sendiri, tapi di dalamnya Tuhan memberkati dan mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami yang bersyukur, ini kami yang berdoa, mengalaskan di dalam nama-Mu, mengakhirinya dengan doa yang Kau ajaran demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah tanda-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Janganlah bawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari bencana. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan, kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari kidung pujian. Bapa, terima kasih saya undang kita berdiri dan kita menyanyikan lagu ini dulu kami. Terimalah dan bawalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami kembalikan kepada keluarga. Sekali lagi kami keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pendeta yang telah melayani kami, yaitu membawa kita dalam kebaktian ucapan syukur pada saat ini. Kendati pun kebaktian kita sudah selesai, dan kami dari pihak keluarga meminta kita untuk bertahan karena kami ada menyediakan makanan dan minuman yang kita akan nikmati bersama-sama. Bila saatnya nanti sudah siap, kami mohon lagi kesediaan dari Bapak Pendeta untuk membawa kita dalam keselamatan. Oke, saya minta kesediaan dari Ibu Pendeta Melawati. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum menikmati yang telah disiapkan oleh keluarga, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena pada saat ini kami boleh diberkati melewati ibadah syukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Dagong di tempat ini. Kami boleh bersuka cita dan menerima berkat Tuhan. Bahkan pada saat ini seluruh keluarga besar Bapak Dagong telah menyediakan bagi kami makan dan minum, boleh kami jamu di dalam kebersamaan. Mari Tuhan memberkati dan kami sambut berkat-Nya. Amin. Ya, selamat artis kita U2. Hai.
salah engkau menentuk keputusanmu, jika salah engkau membuat kebijakan, makanya kerajaan mengatakan Allah jangan aku pulang. Bapak semua benar dikit-dikit dibacakan kepada kesemuanya tahu, nggak ada lagi oleh sekarang. Jadi yang dibacakan berbeda kenapa yang banyak yang salah bukan boleh salah. Bapak sudah jadi pukul kata dari luar baca jangan berangkat kamu tunggu. Tetapi kau maju dari dulu dari satu, dia kalian dulu, dia ke kiri, kamu berangkat masih maju lah. Akan begini yang lain. Bapak sebelum mulai sama haru, apakah benar anak manuk dan dengan bergerak kalau sebut lima itu. Terus sih, itu untuk orang anak orang kerja. Pasti. Beda pertama. Nah, itu ada pertama tak betul. Karena benda, mampu. Kalau tak Kabupaten Ketingan itu tanpa kira-kira tanpa aura dalam kondisi bila lagu terbaru dari saya. Si dekat aku biar Halisa sudah andi pengikut jangan tenang saja. Pesona akan jahat perawan desa, kalah pemana menapa aku tergoda. Sana suka sanawi itu mata-mata, kalah pemana menapa aku jatuh cinta. Asik kuasa bayu.
Break hello. Pas handal tuh anak Cirepan yaitu tanggal 12 Februari itu berulang tahun. Kemudian Sinta tanggal Jahawen Februari ya Male berulang tahun ya. Jika merupakan cita-cita kami keluarga sekaligus mengundang dengan nama Pak Hari Hukum kita tahu bersama-sama berdoa dan karek aku berlaku kesediaan tak semuanya kita tahu menyanyi nyanyi ulang tahun akan anak Cirepan dengan cinta dan karek langsung doa makan akan kita laku dengan hormat Bapak Gaston tahu memimpin kita ruang doa dan nyanyi ulang tahun. Terima kasih. Bapak Ibu, sosialisasi dalam nama Tuhan Yesus dalam undangan keluarga ini. Sebelum kita menikmati makanan yang akan disediakan, kita menyanyikan yaitu lagu ulang tahun untuk anak mereka. Ada dua yang ulang tahun dan kita berdiri. Selamat panjang umur, selamat ulang tahun. Kita nyanyikan selama 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta bahagia, serta mulia, serta sehat badannya. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Sukacita dan kebahagiaan keluarga ini mengundang kami untuk hadir bersama di pagi hari ini. Dua orang anak mereka yang sedang merayakan ulang tahun, yaitu anak kami Rehan yang ke-14 dan adiknya Sinta juga berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya umur yang diberikan Tuhan ini membuat orang tua mereka dan juga mendatangkan sukacita bagi mereka dalam saat ini bersama dengan kami.
Biarlah Tuhan memberkati anak-anak mereka ini, memberikan perlindungan kepada mereka, terutama di saat-saat mereka menjalani masa pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi anak yang sanggup mengikuti dan juga melakukan apa yang menjadi harapan orang tua mereka. Anak-anak yang patuh dan selalu mau mendengar dan juga menuruti apa yang dinasihatkan orang tua mereka untuk kebaikan mereka, terutama menjadi anak-anak yang senantiasa patuh kepada Tuhan dan takut serta setia dan selalu beribadah di dalam kehidupan mereka dalam masa muda mereka kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkati kedua orang tua agar mereka juga senantiasa tidak jemu-jemu dan tidak akan pernah berhenti untuk mengarahkan anak mereka, agar anak mereka ini diarahkan kepada jalan yang benar, jalan yang baik, meniti karir dan juga cita-cita mereka pada saat ini. Bapa di sorga, dalam sukacita mereka kami berdoa juga agar diberkati di dalam kehidupan dan usaha pekerjaan dalam setiap hari yang dikelola mereka di tempat ini. Jangan menjadi tempat di mana mereka mengharapkan segala sesuatu mereka dapatkan di sini, tempat berusaha, dan tempat ini akan mendatangkan apa yang selalu mereka inginkan dan mereka perjuangkan hasil dari keringat mereka, hasil dari pekerjaan mereka yang menjadikan mereka boleh memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam sukacita dan kebahagiaan mereka telah disediakan makanan bagi kami pada pagi hari ini. Berkatilah ya Tuhan makanan ini, sehingga makanan ini bermanfaat bagi tubuh kami dikenyangkan dan kami dikuatkan untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas kami pada hari ini. Berkatilah ya Tuhan saudara kami yang berkekurangan, yang sedang menghadapi kelaparan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Terima kasih oh Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti ini, kemudian ada lagi yang diperkenalkan. Kami persilakan. Seperti sandal ya, Noah.